Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dira Cendikia, NIM 1915016022 dari Prodi Informatika Universitas Mula Warman dari kelompok KKN Tematik 55. Pada video kali ini saya akan membahas sedikit tips dan triks untuk membuka peluang bisnis di masa pandemi. Lanjut. Pandemi COVID-19 menyebabkan dampak yang sangat signifikan pada sektor usaha kecil menengah atau UKM. Banyak unit usaha yang terpaksa harus ditutup dan tidak sedikit pekerja yang kehilangan pekerjaannya. Pada masa pandemi COVID-19 ini, banyak pemilik UKM yang memutuskan untuk menutup usahanya karena mengalami penurunan pendapatan hingga kerugian. Hal tersebut disebabkan oleh sepinya pembeli karena adanya bencana COVID-19 di mana masyarakat enggan mengunjungi pertokoan dan memilih untuk melakukan perbelanjaan secara online melalui media sosial atau e-commerce. Electronic commerce atau EC merupakan pengiriman informasi produk atau layanan atau pembayaran melalui lini telepon, jaringan komputer, atau sarana elektronik lainnya. Seperti yang kita ketahui bahwa bisnis UKM menjadi salah satu sektor yang paling merasakan dampak wabah virus corona. Persaingan semakin ketat di pasaran sehingga peluang untuk meningkatkan angka penjualan makin sedikit. Semakin banyak pula usaha baru dengan produk penjualan yang sama sehingga satu dengan yang lainnya tidak terdapat identitas tersendiri. Hal tersebut juga menjadi salah satu faktor pencetus tinggi persaingan dalam menekuni kewirausahaan. Nah, di sini saya akan membahas sedikit tips dan triknya tadi. Yang pertama itu ada manfaatkan peluang, yang kedua adalah modal bukan masalah, yang ketiga peluang bisnis, keempat mudah mencari karyawan, dan kelima melihat peluang besar, dan yang terakhir adalah strategi. Oke, lanjut kita mulai dengan manfaatkan peluang. Nah, manfaatkan peluang ini, keuntungan menjadi wirausaha di masa pandemi yang pertama ialah kita akan lebih handal dalam memanfaatkan peluang usaha. Sebelum masa pandemi seperti saat ini, banyak para pelaku bisnis yang lahir dengan ide yang bisa dibilang itu-itu saja. Padahal di masa pandemi ini, kita bisa mencari peluang usaha lainnya yang berbeda dan masih relate dengan kehidupan manusia. Misalnya dengan menjual produk herbal. Nah, bidang ini sama-sama tengah bertumbuh pesat seiring dengan kesadaran masyarakat untuk lebih mementingkan hidup sehat. Oke, kita lanjut ke bagian 2, yaitu modal bukanlah masalah. Di masa ekonomi yang sulit seperti sekarang ini, anggapan berbisnis harus mempunyai modal besar sudah tidak berlaku. Kenapa tidak? Saat dihadapkan dengan isu pandemi corona, banyak orang yang akhirnya mulai merubah gaya hidup mereka, seperti rutin berolahraga, menerapkan pola makan sehat, dan sampai berbelanja pun secara online. Dari hal tersebut, kita sebenarnya bisa memanfaatkan peluang yang ada dengan cara membuka sebuah usaha yang berkaitan dengan ketiga hal tadi. Tak perlu modal banyak. Misalnya saja kita bisa membuka bisnis makanan secara sehat atau rumahan. Atau dengan menjadi dropshipper online dari bisnis-bisnis online yang sedang naik daun saat pandemi seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah peluang bisnis. Nah, meski awalnya terbilang sulit, namun lama-kelamaan kita terbiasa untuk menjalaninya dan mulai paham akan alur permainan dari bisnis yang kita ketahui dan yang kita geluti. Terlebih kalau kita sudah memiliki pangsa pasar sendiri. Jadi jangan pernah lagi merasa takut gagal, karena memang sewajarnya tiap bisnis ya teman-teman itu pasti akan mengalami masa-masa seperti itu. Kemudian yang keempat, bagian keempat adalah mudah mencari karyawan. Nah, keuntungan lainnya menjadi wirausaha di masa pandemi adalah mudah untuk kita mencari karyawan baru. Hal itu karena banyak perusahaan yang harus mem-PHK karyawannya. Dari hal tersebut, kita bisa menjadikannya peluang untuk menarik orang-orang yang punya potensi agar dapat bekerja bersama, mengembangkan bisnis yang kita jalani. Kemudian yang kelima, ini yang sangat penting teman-teman, ini adalah melihat peluang lebih besar. Nah, keuntungan menjadi wirausaha di masa pandemi corona sekarang adalah peluang pasar yang lebih terbuka dan beragam. Kita bakal lebih mudah mengenali apa minat teman-teman di bisnis tersebut, kemudian mengidentifikasinya sesuai dengan pangsa pasar yang ingin dituju. Bahkan, kita juga bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi dengan memasarkan produk secara online, baik melalui sosial media maupun marketplace seperti Shopee dan Tokopedia, agar usaha terus tumbuh di tengah pandemi ini.
Jangan lupa terapkan promosi yang tepat juga. Baiknya sih memang melalui sosial media atau paling tidak dengan cara endorse. Pemasaran yang gencar juga tepat bakal membantu produk teman-teman dikenali oleh khalayak luas. Terlebih jika produk yang ditawarkan memiliki keunikannya tersendiri ya, dan tampak berbeda dari brand-brand lainnya. Kemudian kita masuk ke strategi. Nah, yang pertama itu ada bentuk pola pikir bisnis di dalam kepala. Yang kedua, fokus dengan satu bisnis di awal. Yang ketiga, memanfaatkan media sosial. Yang keempat, terbuka dengan kritik dan saran. Kelima, kelola uang secara bijak. Yang keenam, pahami minat bisnis. Oke, saya akan jelaskan dulu yang poin pertama, yaitu bentuk pola pikir bisnis di dalam kepala. Nah, langkah awal yang bisa teman-teman lakukan untuk memulai bisnis menguntungkan tanpa modal adalah dengan membangun pola pikir bisnis di dalam kepala. Memiliki pola pikir yang tepat akan membantu teman-teman dalam menjalankan bisnis. Dengan pola pikir bisnis, teman-teman akan mulai terbiasa peka terhadap kesempatan dan mempertimbangkan antara untung dan rugi dari bisnis yang akan teman-teman mulai. Selain pola pikir, hal yang akan membantu teman-teman untuk menjalankan bisnis secara maksimal adalah niat. Niat yang kuat serta dukungan dari orang-orang terdekat bisa memberi teman-teman sedikit tambahan energi untuk selalu berusaha yang terbaik. Namun selalu ingat, dalam bisnis menguntungkan pasti ada risiko yang menunggu. Kemudian kita lanjut ke poin kedua, yaitu fokus dengan satu bisnis di awal. Nah, siapa sih yang tidak ingin langsung sukses dan meraih keuntungannya yang besar dari bisnisnya? Pasti teman-teman juga pengen seperti itu kan? Nah, kadang keinginan ini kerap kali membuat teman-teman gegabah dalam membuat keputusan, sehingga teman-teman berpikir bahwa memiliki bisnis yang banyak akan menghasilkan uang yang banyak. Padahal dengan bisnis yang banyak, risiko pun akan hadir di setiap bisnis yang teman-teman jalani. Nah, agar tetap aman dan menjalankan bisnis menguntungkan secara stabil, di awal-awal sebaiknya teman-teman fokus dengan satu bisnis saja. Dengan fokus di satu bisnis, teman-teman akan lebih mudah memantau dan memahami mengenai perkembangan bisnis yang sedang dijalankan. Apalagi jika teman-teman baru memulainya di usia muda. Pengalaman dan ilmu dari sebuah bisnis awal akan jadi bekal untuk memulai bisnis menguntungkan berikutnya. Kemudian yang ketiga adalah memanfaatkan media sosial. Nah, di era serba digital seperti saat ini, peran media sosial akan memberikan dampak positif yang cukup besar dalam mengembangkan bisnis menguntungkan yang teman-teman miliki. Maksimalkan penggunaan media sosial sebagai salah satu senjata untuk promosi bisnis teman-teman. Nah, target yang tepat sasaran merupakan salah satu keuntungan yang bisa teman-teman dapatkan dari menggunakan media sosial untuk mengembangkan bisnis teman-teman itu sendiri. Selain itu, media sosial juga bisa teman-teman fungsikan ya sebagai galeri, portofolio, atau milestone agar para pelanggan bisa mengenal bisnis teman-teman lebih dekat. Faktor kedekatan ini juga jadi poin penting ya, agar apa yang sedang teman-teman jalankan bisa jadi bisnis menguntungkan dan sukses. Kemudian masuk ke poin 4, yaitu terbuka dengan kritik dan saran. Nah, dalam menjalankan bisnis, kehadiran kritik dan saran bisa jadi faktor yang menguntungkan. Dengan terbuka terhadap kritik dan saran dari pelanggan, teman-teman akan lebih mudah mengetahui tentang kekurangan dan kelebihan atas bisnis yang dijalani. Keterbukaan ini juga akan membuat teman-teman mudah melakukan adaptasi jika sewaktu-waktu iklim bisnis yang sedang digeluti berubah secara drastis. Namun perlu diingat, tidak semua kritik dan saran bisa teman-teman aplikasikan terhadap bisnis yang dijalani. Pilihlah dan tentukan dengan cermat hal apa saja yang sesuai dengan jenis bisnis teman-teman yang sedang dijalani, agar usahanya bisa jadi bisnis menguntungkan dan sukses. Kemudian kita masuk ke poin yang kelima, yaitu kelola uang secara bijak. Nah, setiap bisnis yang dijalani, besar atau kecil skalanya, tentu akan membutuhkan pendapatan dan pengeluaran. Oleh karena itu, agar bisnis menguntungkan tetap jalan dan bisa bertahan, pengelolaan uang jadi faktor penting. Teman-teman harus memahami aspek-aspek apa saja yang bisa ditekan pengeluarannya atau sektor apa saja yang bisa memaksimalkan pendapatan bisnis teman-teman. Namun jika teman-teman merasa sulit untuk mengelola uang, teman-teman bisa memberikan tanggung jawab ini ya kepada orang yang sangat teman-teman percaya. Meskipun begitu, teman-teman juga harus tetap aktif mengetahui perputaran uang yang datang dari pergerakan bisnis teman-teman. Sediakan juga tabungan khusus agar memisahkan uang pribadi dan uang kebutuhan bisnis. Kemudian kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu pahami minat bisnis. Nah,
Biasanya banyak orang yang tertarik membuka bisnis karena melihat orang di sekitarnya yang juga terjun di bidang serupa. Nah, padahal tidak semua loh berhasil mengembangkan bisnisnya meski bidang yang digeluti sama. Sebab ada beberapa faktor dan resiko yang harus dipahami untuk bisa mencapai kata kesuksesan. Nah, oleh karena itu ada baiknya saat ingin berbisnis, teman-teman perlu terlebih dahulu tahu apa yang menjadi minat teman-teman saat ingin memulai bisnis. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.